Banyak orang berpikir kalau mendapatkan dividen Rp1 juta setiap bulan itu cuma bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi selama kita punya saham perusahaan yang rajin membagikan dividen, maka kita juga bisa ikut menikmati aliran uang tersebut. Masalahnya, kebanyakan orang hanya fokus mencari keuntungan cepat dari naik turunnya harga saham. Padahal investor besar justru lebih senang membangun penghasilan pasif jangka panjang dari dividen. Inilah yang akan kita bahas hari ini secara realistis, tanpa janji kaya mendadak, tanpa mimpi palsu, dan tanpa trik instan yang sering menyesatkan investor pemula. Sekarang coba bayangkan ini. Ketika kamu tidur, pergi kerja, nongkrong, bahkan saat liburan, ada uang yang tetap masuk ke rekeningmu secara rutin karena kamu memiliki sebagian kecil dari bisnis besar. Itulah kekuatan dividen. Memang jumlah 1 juta per bulan mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi bagi investor jangka panjang, angka itu adalah pondasi kebebasan finansial. Karena kalau 1 juta bisa tercapai, maka 2 juta, 5 juta, bahkan 10 juta per bulan juga bisa dikejar dengan strategi yang sama. Yang membedakan hanyalah waktu, konsistensi, dan besarnya modal yang terus dibangun secara bertahap dari tahun ke tahun. Masalah terbesar kebanyakan orang bukan tidak punya uang untuk mulai investasi, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Banyak yang bingung memilih saham, takut rugi, takut market turun, atau bahkan takut ditipu. Akibatnya mereka terus menunda dan akhirnya tidak pernah memulai sama sekali. Padahal di dunia investasi, waktu adalah senjata paling kuat. Orang yang mulai lebih dulu, walaupun modalnya kecil, seringkali hasil akhirnya jauh lebih besar dibanding orang yang menunggu modal besar dulu baru bergerak. Karena di saham dividen, efek compounding atau bunga berbunga bekerja sangat luar biasa jika diberi waktu yang panjang untuk berkembang. Sebelum kita menghitung modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan dividen 1 juta per bulan, kita harus paham dulu bahwa dividen itu tidak dibayar setiap bulan oleh semua perusahaan. Mayoritas perusahaan di Indonesia membagikan dividen 1 atau 2 kali dalam setahun. Jadi ketika kita mengatakan target 1 juta per bulan, sebenarnya yang dimaksud adalah total dividen tahunan dibagi rata menjadi penghasilan bulanan. Misalnya kamu mendapatkan total dividen 12 juta rupiah dalam setahun, maka rata-ratanya sama dengan 1 juta per bulan. Memahami konsep ini penting supaya ekspektasi kita tetap realistis dan tidak salah paham sejak awal masuk ke dunia saham dividen. Hal berikutnya yang perlu dipahami adalah dividen bukan sekedar soal angka yield besar. Banyak pemula tergoda membeli saham dengan dividen tinggi tanpa mengecek kondisi bisnis perusahaan tersebut. Padahal perusahaan yang sehat biasanya memiliki keuntungan stabil, arus kas kuat, dan riwayat pembagian dividen yang konsisten selama bertahun-tahun. Jadi fokus kita nanti bukan hanya mengejar dividen besar, tetapi juga menjaga keamanan modal dan pertumbuhan aset jangka panjang. Karena tujuan utama investor dividen bukan sekedar menerima uang tunai, melainkan membangun mesin penghasil uang yang terus bertumbuh selama bertahun-tahun ke depan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dalam video ini. Sebenarnya, berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan dividen 1 juta rupiah per bulan? Jawabannya tergantung pada dividen yield atau tingkat hasil dividen dari saham yang kamu beli. Dividen yield adalah persentase keuntungan dividen dibanding harga sahamnya. Misalnya, sebuah saham memiliki dividen yield 5% per tahun. Artinya, jika kamu punya modal 100 juta rupiah, maka potensi dividen yang kamu terima sekitar 5 juta rupiah dalam setahun, tentunya sebelum pajak. Jadi untuk menghitung target 1 juta per bulan, kita perlu mengubah target tersebut menjadi target tahunan terlebih dahulu, agar perhitungannya lebih mudah dipahami. Kalau target kita adalah 1 juta rupiah per bulan, berarti dalam setahun kita membutuhkan sekitar 12 juta rupiah dari dividen. Nah, sekarang kita hitung menggunakan rata-rata dividen yield saham Indonesia yang cukup realistis, misalnya 5% per tahun. Maka rumus sederhananya adalah target dividen tahunan dibagi dividen yield. Jadi 12 juta dibagi 5%, hasilnya sekitar 240 juta rupiah. Artinya dengan asumsi yield 5% per tahun, kamu membutuhkan modal sekitar 240 juta rupiah untuk menghasilkan dividen rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Angka ini sering membuat banyak orang langsung minder, padahal sebenarnya perjalanan menuju angka tersebut bisa dimulai dari nominal yang sangat kecil. Banyak orang gagal membangun portofolio dividen karena mereka melihat angka akhirnya terlalu besar. Mereka berpikir, kalau harus punya ratusan juta, berarti saya tidak mungkin bisa. Padahal investor sukses tidak langsung mulai dengan ratusan juta. Mereka mulai dari kecil, lalu konsisten menambah investasi setiap bulan. Misalnya kamu rutin investasi 1 juta rupiah setiap bulan ke saham dividen berkualitas, lalu dividen yang diterima diputar kembali untuk membeli saham tambahan. Maka lama-kelamaan jumlah sahammu akan bertambah secara otomatis. Inilah kekuatan compounding. Di awal memang terasa lambat, tetapi ketika portofolio mulai besar, pertumbuhannya bisa terasa jauh lebih cepat dibanding tahun-tahun pertama. Sekarang coba kita lihat simulasi sederhana. Misalnya kamu memulai investasi 2 juta rupiah per bulan, dengan rata-rata pertumbuhan portofolio dan dividen sekitar 10 hingga 12% per tahun. Dalam jangka panjang, misalnya 10-15 tahun, peluang mencapai modal ratusan juta rupiah itu sangat mungkin terjadi. Bahkan banyak investor dividen yang akhirnya bisa hidup dari hasil dividen karena mereka disiplin dalam waktu lama. Jadi kunci utamanya bukan mencari jalan tercepat, melainkan membangun kebiasaan investasi yang konsisten. Orang yang sabar dan rutin biasanya justru mengalahkan orang yang terlalu sering mengejar cuan cepat tanpa arah yang jelas. Hal yang menarik dari investasi dividen adalah target 1 juta per bulan sebenarnya bisa dicapai lebih cepat jika penghasilan aktifmu terus meningkat. Artinya,
jangan hanya fokus mencari saham bagus, tetapi juga fokus meningkatkan kemampuan diri, karier, bisnis, atau penghasilan utama. Karena semakin besar uang yang bisa kamu investasikan setiap bulan, semakin cepat mesin dividenmu terbentuk. Investor yang sukses biasanya punya dua mesin uang sekaligus. Mesin pertama adalah penghasilan aktif dari kerja atau bisnis, sedangkan mesin kedua adalah penghasilan pasif dari aset, seperti saham dividen. Ketika dua mesin ini berjalan bersamaan, proses menuju kebebasan finansial akan terasa jauh lebih realistis dan terukur. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi soal modal, tetapi bagaimana cara memulai perjalanan membangun dividen 1 juta per bulan. Karena, jujur saja, banyak orang sudah tahu tentang saham dividen, tetapi tetap tidak bergerak karena bingung langkah pertamanya. Ada yang takut salah beli saham, ada yang takut uangnya hilang, bahkan ada yang merasa dunia saham terlalu rumit untuk dipelajari. Padahal, langkah awalnya sebenarnya cukup sederhana. Kamu tidak perlu langsung jadi ahli saham untuk mulai investasi. Yang paling penting adalah memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu mulai dengan nominal yang sanggup kamu tanggung tanpa mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah membuka rekening saham di sekuritas resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini, prosesnya jauh lebih mudah dibanding dulu, karena hampir semua sekuritas sudah menyediakan pendaftaran online hanya lewat smartphone. Setelah akun selesai dibuat, kamu akan mendapatkan rekening dana nasabah atau RDN yang digunakan khusus untuk transaksi saham. Banyak pemula berpikir membuka akun saham itu ribet dan mahal, padahal sekarang bahkan ada sekuritas yang memungkinkan kamu mulai investasi hanya dengan Rp100.000 saja. Jadi hambatan terbesar sebenarnya bukan modal, melainkan keberanian untuk mengambil langkah pertama masuk ke dunia investasi. Setelah punya akun saham, jangan langsung membeli saham hanya karena ramai dibicarakan orang di media sosial. Kesalahan terbesar investor pemula adalah membeli saham karena ikut-ikutan tanpa memahami bisnis perusahaan tersebut. Fokuslah mencari perusahaan yang punya bisnis kuat, keuntungan stabil, dan rutin membagikan dividen selama bertahun-tahun. Di Indonesia, biasanya saham-saham perbankan besar, telekomunikasi, energi, atau consumer goods sering menjadi pilihan investor dividen karena bisnisnya relatif mapan. Tetapi ingat, tidak semua saham dividen cocok dibeli di harga berapapun. Perusahaan bagus tetap bisa menjadi investasi buruk jika dibeli terlalu mahal tanpa perhitungan yang matang. Hal penting berikutnya adalah membangun kebiasaan membeli saham secara rutin, bukan menunggu waktu yang katanya paling sempurna. Banyak orang terlalu sibuk menebak kapan market naik atau turun, sampai akhirnya tidak pernah membeli apapun. Padahal investor dividen jangka panjang biasanya lebih fokus mengumpulkan jumlah lembar saham sebanyak mungkin dari waktu ke waktu. Karena semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar juga dividen yang akan diterima di masa depan. Strategi seperti ini sering disebut dollar cost averaging atau membeli secara bertahap dan konsisten. Cara ini membantu investor mengurangi resiko salah timing, sekaligus melatih disiplin dalam membangun aset jangka panjang. Selain membeli saham secara rutin, kamu juga harus punya mental investor, bukan mental trader yang mudah panik. Di perjalanan nanti pasti akan ada masa ketika market turun, portofolio merah, bahkan berita ekonomi terasa menakutkan. Tetapi justru di momen seperti itu, investor dividen biasanya melihat peluang untuk membeli saham bagus dengan harga lebih murah. Ingat, tujuan utama kita bukan mencari keuntungan harian, melainkan membangun penghasilan pasif jangka panjang. Jadi jangan terlalu terobsesi melihat pergerakan harga saham setiap menit. Fokuslah pada kualitas perusahaan, konsistensi investasi, dan pertumbuhan jumlah asetmu dari tahun ke tahun. Karena kekayaan besar di pasar saham biasanya dibangun dengan kesabaran, bukan dengan terburu-buru. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana memilih saham dividen yang layak dikoleksi untuk jangka panjang. Karena tidak semua saham yang membagikan dividen itu otomatis bagus untuk investasi. Banyak pemula hanya melihat angka dividen yield yang tinggi, lalu langsung membeli tanpa memahami kondisi bisnis perusahaannya. Padahal dividen yield yang terlalu tinggi kadang justru menjadi tanda bahaya. Bisa saja harga sahamnya turun tajam karena bisnis perusahaan sedang bermasalah. Akibatnya dividen tahun berikutnya malah dipotong atau bahkan tidak dibagikan sama sekali. Jadi sebagai investor dividen, kita harus belajar membedakan antara perusahaan yang benar-benar sehat dengan perusahaan yang hanya terlihat menarik di permukaan. Ciri pertama saham dividen yang bagus biasanya memiliki bisnis yang stabil dan mudah dipahami. Misalnya bank besar, perusahaan telekomunikasi, consumer goods, atau energi yang memiliki permintaan kuat dalam jangka panjang. Perusahaan seperti ini cenderung memiliki arus kas yang lebih stabil, sehingga lebih mampu membagikan dividen secara rutin kepada pemegang saham. Coba perhatikan perusahaan yang selama 5-10 tahun terakhir tetap menghasilkan keuntungan walaupun kondisi ekonomi berubah-ubah. Karena perusahaan yang mampu bertahan dalam berbagai situasi biasanya memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat dibanding perusahaan yang hanya untung besar sesaat karena tren tertentu.
Ciri berikutnya adalah konsistensi pembagian dividen. Investor dividen berpengalaman biasanya lebih menyukai perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun dibanding perusahaan yang kadang besar kadang hilang sama sekali. Konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar angka besar sesaat. Bayangkan kalau kamu ingin membangun penghasilan pasif jangka panjang. Tentu kamu membutuhkan perusahaan yang bisa diandalkan dalam waktu lama. Karena itu, sebelum membeli saham, biasakan melihat riwayat pembagian dividennya beberapa tahun ke belakang. Apakah dividen terus meningkat? Apakah perusahaan tetap membayar dividen saat kondisi ekonomi sedang sulit? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting dibanding sekedar melihat rumor saham yang sedang viral. Selain itu, perhatikan juga rasio pembagian dividen atau payout ratio perusahaan. Ini adalah persentase laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Kalau perusahaan membagikan hampir seluruh labanya sebagai dividen, memang terlihat menarik dalam jangka pendek, tetapi bisa berisiko bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Karena perusahaan juga membutuhkan dana untuk ekspansi, pengembangan usaha, dan menjaga kesehatan keuangan mereka. Biasanya perusahaan yang sehat memiliki keseimbangan antara membagikan keuntungan kepada investor dan tetap menyimpan sebagian laba untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Jadi, investor yang cerdas tidak hanya melihat dividen hari ini, tetapi juga kemampuan perusahaan menghasilkan dividen lebih besar di masa mendatang. Terakhir, jangan lupa bahwa membeli saham dividen tetap harus memperhatikan harga beli. Banyak orang berpikir saham bagus boleh dibeli di harga berapapun. Padahal harga beli sangat mempengaruhi hasil investasi jangka panjang. Saham perusahaan bagus sekalipun bisa menjadi kurang menarik jika dibeli terlalu mahal. Karena itu penting untuk belajar membeli saat valuasi masih masuk akal, terutama ketika market sedang panik atau mengalami koreksi. Investor besar sering memanfaatkan ketakutan market untuk mengumpulkan saham berkualitas dengan harga diskon. Jadi jangan takut ketika market turun. Selama bisnis perusahaan tetap sehat, penurunan harga justru bisa menjadi kesempatan emas untuk memperbesar mesin dividenmu di masa depan. Sekarang kita bahas sesuatu yang jarang dibicarakan orang, yaitu alasan kenapa banyak investor gagal mencapai target penghasilan dividen mereka. Padahal informasi tentang saham sudah sangat mudah ditemukan di internet. Video edukasi ada di mana-mana, aplikasi investasi semakin gampang digunakan. Bahkan modal awal juga sudah sangat terjangkau. Tetapi kenyataannya, sebagian besar orang tetap tidak berhasil membangun portofolio dividen yang kuat. Penyebab utamanya bukan karena kurang pintar, melainkan karena tidak sabar. Banyak orang ingin hasil besar dalam waktu singkat. Padahal investasi dividen adalah permainan jangka panjang yang membutuhkan disiplin bertahun-tahun untuk benar-benar terasa hasilnya. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu sering keluar masuk saham. Hari ini beli saham A karena katanya bagus, minggu depan pindah ke saham B karena sedang viral, lalu bulan berikutnya pindah lagi karena takut ketinggalan cuan saham lain. Akibatnya, portofolio tidak pernah benar-benar berkembang dengan stabil. Investor dividen seharusnya fokus membangun kepemilikan pada perusahaan berkualitas dalam jangka panjang, bukan sibuk mengejar sensasi market harian. Karena dividen besar biasanya lahir dari akumulasi saham selama bertahun-tahun. Semakin lama kita menahan saham perusahaan bagus, semakin besar peluang mendapatkan pertumbuhan dividen dan kenaikan nilai aset secara bersamaan. Kesalahan kedua adalah tidak memanfaatkan kekuatan reinvestasi dividen. Banyak pemula langsung memakai dividen yang diterima untuk belanja atau kebutuhan konsumtif lainnya. Padahal pada fase awal membangun portofolio, dividen sebaiknya diputar kembali untuk membeli saham tambahan. Inilah yang membuat compounding bekerja semakin kuat. Dividen menghasilkan saham baru, lalu saham baru menghasilkan dividen tambahan lagi di masa depan. Proses ini memang terlihat kecil di awal, tetapi dalam jangka panjang dampaknya bisa sangat luar biasa. Bahkan banyak investor sukses mengatakan bahwa pertumbuhan terbesar portofolio mereka justru datang dari reinvestasi dividen yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Kesalahan berikutnya adalah terlalu fokus pada jumlah uang, tetapi lupa membangun mental investor. Ketika market turun, banyak orang langsung panik dan menjual sahamnya karena takut rugi lebih dalam. Padahal penurunan market adalah bagian normal dari perjalanan investasi. Bahkan investor besar dunia pun pernah mengalami penurunan portofolio yang sangat besar. Bedanya, mereka memahami bahwa market bergerak naik turun dalam jangka pendek, tetapi bisnis berkualitas cenderung terus bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi kalau kamu ingin membangun penghasilan dividen yang besar, kamu harus belajar mengendalikan emosi dan tidak mudah goyah hanya karena market sedang merah sementara waktu. Yang terakhir dan paling penting adalah konsistensi. Banyak orang semangat investasi hanya di awal saja. Ketika baru mulai, mereka rajin membeli saham setiap bulan. Tetapi beberapa bulan kemudian mulai malas, mulai tergoda kebutuhan lain atau merasa hasilnya terlalu lambat. Padahal kekuatan terbesar investasi dividen justru muncul dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dalam waktu lama. Investor yang rutin membeli saham setiap bulan selama 10 tahun, biasanya hasilnya jauh lebih baik dibanding orang yang sesekali investasi besar tetapi tidak konsisten. Jadi kalau kamu benar-benar ingin mencapai dividen 1 juta per bulan, fokuslah membangun sistem dan kebiasaan yang bisa bertahan lama, bukan sekadar semangat sesaat.
Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari video ini, maka itu adalah dividen 1 juta per bulan bukan target yang mustahil. Banyak orang melihat angka tersebut dan langsung merasa terlalu jauh untuk dicapai. Padahal, hampir semua investor besar juga memulai dari nol. Mereka tidak langsung punya ratusan juta untuk membeli saham. Mereka mulai dari nominal kecil, belajar pelan-pelan, melakukan kesalahan, lalu terus memperbaiki strategi sambil konsisten menambah aset setiap bulan. Jadi jangan minder kalau hari ini kamu baru bisa investasi 100.000 atau 500.000 rupiah. Yang paling penting adalah kamu sudah mulai membangun kebiasaan menjadi investor. Karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat dibanding rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Sekarang coba pikirkan satu hal sederhana. Banyak orang bekerja keras puluhan tahun hanya untuk menukar waktu dengan uang. Ketika mereka berhenti bekerja, penghasilannya juga ikut berhenti. Tetapi investor dividen membangun sesuatu yang berbeda. Mereka membangun aset yang terus menghasilkan uang bahkan ketika mereka sedang tidak bekerja. Inilah alasan kenapa banyak orang menyebut dividen sebagai salah satu jalan menuju kebebasan finansial. Memang prosesnya tidak instan dan kadang terasa membosankan, tetapi hasilnya bisa mengubah kondisi keuangan seseorang dalam jangka panjang. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar menerima uang dividen, melainkan memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan hidup. Perjalanan menuju dividen 1 juta per bulan mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, tetapi waktu akan terus berjalan, apakah kamu mulai investasi atau tidak. 5 tahun dari sekarang akan tetap datang, 10 tahun dari sekarang juga akan tetap datang. Pertanyaannya adalah, ketika waktu itu tiba, apakah kamu sudah memiliki aset yang bekerja untukmu atau justru masih berada di titik yang sama karena terlalu lama menunggu waktu yang dianggap sempurna. Banyak orang menyesal bukan karena pernah salah memulai investasi, tetapi karena terlalu lama menunda untuk memulai. Jadi jangan terlalu sibuk mencari strategi paling sempurna sampai akhirnya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh lebih awal. Selain fokus membeli saham, jangan lupa terus meningkatkan kualitas diri dan penghasilan aktifmu. Karena semakin besar penghasilan yang kamu miliki, semakin cepat juga proses membangun portofolio dividen. Belajar skill baru, memperbaiki karir, membangun bisnis sampingan, atau mencari sumber penghasilan tambahan bisa menjadi bahan bakar untuk mempercepat perjalanan investasimu. Investor yang kuat biasanya bukan hanya pintar memilih saham, tetapi juga pintar mengelola keuangan dan meningkatkan kapasitas penghasilannya. Jadi bangun dua mesin sekaligus. Mesin pertama adalah penghasilan aktif, sedangkan mesin kedua adalah aset produktif yang menghasilkan dividen secara terus-menerus di masa depan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa investasi bukan tentang terlihat keren atau cepat kaya. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih aman dan lebih tenang secara finansial. Jadi, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain yang mungkin terlihat lebih cepat sukses di media sosial. Fokus saja pada progresmu sendiri. Mulai dari nominal yang kamu mampu, pilih perusahaan berkualitas, reinvestasikan dividen, dan lakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, kekayaan besar di pasar saham biasanya bukan dimiliki oleh orang yang paling jenius, tetapi oleh orang yang paling sabar dan paling konsisten bertahan dalam perjalanan panjangnya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan konten seputar saham, investasi, dividen, dan cara membangun finansial yang lebih sehat untuk masa depan. Tulis juga di kolom komentar, target dividen kamu berapa per bulan, dan saham apa yang lagi kamu kumpulkan saat ini. Siapa tahu komentar kamu bisa jadi motivasi buat penonton lainnya untuk mulai investasi dari sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, konsisten kecil hari ini bisa jadi kebebasan finansial besar di masa depan.